Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, sore hari ini kembali dalam acara kita Selah. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini, untuk kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik. Pada waktu ini kami menenangkan diri kami untuk mendengar juga apa yang Kau mau katakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of
Saudara, pernahkah saudara mendengar seorang yang berlari dalam satu pertandingan dan dia berada di tempat yang di belakang, yang ketiga atau yang kedua, dan akhirnya dengan segala upaya mengejar ketertinggalan dan memenangkan pertandingan? Saya pernah melihat satu pertandingan di mana tim Jamaika, tim rally 4 kali 100 meter, di mana pelari terakhir adalah Usain Bolt. Mungkin saudara yang gemar atletik, saudara mengenal nama ini. Pada waktu itu tim Jamaika berada di tempat yang ketiga, dan Usain Bolt dengan kecepatan yang luar biasa berhasil mengejar kedua lawannya dan memenangkan Jamaika medali emas di Olympic Games. Nah saudara, kita mengatakan tentu saja Usain Bolt dapat melakukannya karena dia sprinter atau pelari yang pada waktu itu dikenal sebagai pelari yang tercepat yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain, seorang yang punya kecepatan lebih itu yang bisa mengejar yang kecepatannya kurang. Di dalam kekristenan kita seringkali kita mendengar, saya mengejar Tuhan. Saya mengerti apa yang saudara maksudkan, tetapi kedengarannya tidak mungkin. Karena kalau kita sungguh-sungguh mau mengejar, maka yang dikejar itu harus larinya atau kecepatannya lebih rendah daripada yang mengejar. Tetapi sesungguhnya Tuhan dengan anugerahnya, dengan kebaikan dan kemurahannya mengejar kita yang berusaha untuk lari dari apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Tentu bukan dengan maksud untuk menghajar kita, menghukum kita, tetapi sebaliknya Tuhan dengan kebaikannya, dengan kasih setianya mengejar kita untuk supaya kita terselamatkan dari bahaya. Pernahkah kita juga melihat seorang ibu yang mengejar anaknya yang tiba-tiba lari dan menyeberang jalan? Dan karena ibu ini begitu mengasihi anaknya, dia dengan kecepatan yang dia bisa lakukan menarik anaknya dari tengah jalan itu supaya terlepas dari bahaya, karena begitu banyak bahaya yang bisa menimpa anaknya di tengah jalan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kisah Yunus yang lari dari hadapan Tuhan. Di Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsus. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus adalah contoh kehidupan kita yang kadang kita merasa, saya nggak mau deh dekat dengan Tuhan, saya nggak mau untuk dekat-dekat dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya, dan kita mau lari saja. Dan ini yang dilakukan oleh Yunus, dan dia berpikir hanya karena dia bisa lari jauh dari tempat di mana dia dipanggil, dia berpikir maka Tuhan tidak bisa mendapatkannya kembali. Tapi rupanya dengan cara yang ajaib, Tuhan menghampirinya di atas kapal. Dan kita tahu ceritanya di mana Yunus mendapatkan gelombang yang begitu besar, kapal yang ditumpanginya hampir tenggelam, dan mereka membuang undi, dan akhirnya Yunus yang kedapatan harus dibuang ke laut karena menjadi penyebab terjadinya badai di atas kapal. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lamanya. Banyak di antara kita sudah mendengar cerita ini. Cerita ini menggambarkan bagaimana Tuhan mengejar Yunus yang berusaha lari dari panggilannya. Mengapa Tuhan mengejarnya? Karena Tuhan mengasihi Yunus. Pada waktu Yunus berusaha untuk lari dari Tuhan, maka Tuhan yang begitu kasih datang kepada Yunus di mana dia berada untuk mendapatkan kembali Yunus. Kalau kita salah persepsi, maka kita bisa mengatakan, kenapa Tuhan kirim ikan? Kenapa Yunus berada di perut ikan? Karena tidak nyaman untuk berada di perut ikan selama 3 hari. Tetapi perspektif yang lain adalah Tuhan mau mengajar Yunus bahwa dia tidak akan meninggalkan Yunus sewaktu Yunus meninggalkan dia. Seringkali kita berpikir Tuhan meninggalkan kita.
Dan kita berusaha untuk kejar, kita yang berusaha untuk kembali, kita yang berusaha untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tahukah saudara, sesungguhnya yang sebaliknya yang terjadi. Kita tidak mampu untuk mengejar Tuhan, tetapi Tuhan yang mengejar kita. Mungkin saudara dalam keadaan di mana saat ini saudara tidak sadar, sesungguhnya Tuhan memakai setiap keadaan yang ada untuk membuat saudara mendekat kepada Dia. Dan keadaan itu seringkali adalah keadaan yang tidak menyenangkan, yang membuat saudara stop dengan apa yang saudara lakukan, stop dari pelarian kehidupan saudara, dan Tuhan menghampiri saudara di mana saudara ada. Dan untuk Yunus bentuknya adalah ikan yang besar. Dan kemudian Tuhan kembali memberikan kesempatan buat Yunus untuk pergi ke tempat asal yang Tuhan inginkan, yaitu Nineve, untuk kembali berbagi tentang kebaikan Tuhan, supaya bangsa yang besar itu berbalik dan bertobat. Buat Yunus sulit karena orang Nineve adalah orang yang pernah menyerang bangsanya, orang yang pernah berbuat jahat dengan kaumnya. Jadi buat Yunus panggilan ini bukan panggilan yang nyaman, tapi sama seperti Tuhan mengasihi Yunus, Tuhan juga mengasihi orang Nineve, sekalipun orang-orang itu berbuat jahat. Dan di Yunus pasal yang ketiga kita melihat di mana pada waktu Yunus yang dengan agak ogah-ogahan, setengah hati datang kepada bangsa itu, rupanya bangsa itu mendengar bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan, memusnahkan bangsa itu. Dan ternyata mereka berbalik, mereka bertobat. Dikatakan mereka berbalik tingkah lakunya, mereka menyesal. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak jadi untuk melenyapkan mereka. Tuhan tidak jadi untuk melaksanakan apa yang dirancangkannya terhadap mereka. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Rupanya dikatakan di Yunus pasal yang keempat, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Bayangkan saudara-saudara bahwa Yunus marah kepada Tuhan. Kadang itu yang ada dalam hati kita. Kita marah dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Dan kita pikir bahwa karena Tuhan ini semua terjadi. Kalau Tuhan sungguh-sungguh ada, Tuhan sungguh-sungguh nyata, kenapa hal buruk terjadi? Kenapa saya tidak punya orang tua yang mengasihi saya? Kenapa saya tidak punya kesempatan seperti orang lain? Banyak hal yang kita bisa mempertanyakan Tuhan. Tapi yang luar biasa, Tuhan begitu sabar. Dan Tuhan tetap mengejar saudara dan saya. Kalau hari ini kita bisa punya pengenalan akan Tuhan, itu bukan karena kita baik, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang dahsyat, yang besar, menyatakan kasih-Nya mengejar kita, sehingga kita bisa menemukan Dia dengan cara kita masing-masing. Bapak Ibu, ada sebagian dari kita yang mengenal Tuhan pada waktu kita sedang terpuruk. Bisnis kita mungkin hancur, keluarga kita sedang berantem, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Tapi justru Tuhan pakai itu untuk membuat kita berpaling kepada Dia. Pada waktu keadaan semuanya baik, dan pada waktu kita tidak terlalu peduli dengan Tuhan, di sana sebenarnya Tuhan sedang membawa kita, mengejar kita untuk kembali kepada Dia. Dan kembali dalam cerita kita ini, Tuhan mengingatkan Yunus akan panggilannya. Tuhan mengingatkan Yunus akan hatinya. Tuhan katakan kepada Yunus yang marah karena bukan hanya bangsa itu diampuni. Pada waktu itu Yunus sedang duduk di bawah pohon yang besar dan Tuhan izinkan pohon itu tiba-tiba mati, mengering. Karena begitu panas teriknya, Yunus marah. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau sayang kepada pohon yang engkau tidak ikut nanam, engkau tidak ikut menumbuhkan, dan engkau bahkan tidak punya dampak apa-apa dalam pohon itu. Apalagi aku, kata Tuhan, yang sayang kepada Nineve, kota yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang kepada Yunus dan Tuhan mau menunjukkan dalam peristiwa ini. Tuhan bahkan sayang kepada orang Nineve yang jahat. Itulah hati Tuhan. Dia menciptakan kita dan Dia tidak membiarkan kita.
Biar setiap kita diingatkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerahnya yang mengejar kita, bukan saudara yang mengejar Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau mengejar kami. Dan hari ini kalau kami boleh mengenal Engkau, itu karena kebaikan-Mu, bukan karena jerih lelah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan anugerahnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.